Pemirsa, hari ini di Indonesia kita akan menyaksikan fenomena gerhana matahari hibrida. Apa itu gerhana matahari hibrida? Dan kita ini akan menyaksikan pantauan langsung live streaming dari BMKG yang diambil dari Pantai Ancol, Jakarta. Hari ini hampir seluruh provinsi di Indonesia dapat menyaksikan fenomena gerhana matahari hibrida. Ya pemirsa, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN menjelaskan gerhana matahari hibrida adalah gerhana matahari yang memiliki dua macam gerhana berbeda. Hal ini pun terjadi dalam satu waktu secara berurutan dalam satu fenomena. Gerhana matahari terjadi saat sinar matahari terhalang oleh bulan. Bayangan bulan akan jatuh di bumi. Daerah di bumi yang berada di bawah bayangan inti atau umbra bulan akan mengalami gerhana matahari total. Sementara itu, di daerah bumi yang berada di bawah penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Selain itu, dalam rilis keterangannya, BRIN menerangkan bahwa gerhana matahari hibrida akan berlangsung selama 3 jam 5 menit. Mulai dari durasi kontak awal hingga akhir jika diamati dari biak dengan durasi fase tertutup total 58 detik. Apabila diamati dari Jakarta, durasi dari kontak awal hingga akhir adalah 2 jam 37 menit. Tetapi persentase tertutupnya matahari hanya sebesar 39% jika diamati dari Jakarta. Selain itu, dalam keterangan di akun resmi LAPAN @lapan_RI disampaikan bahwa Yogyakarta akan menjadi ibu kota provinsi yang paling awal memulai gerhana matahari sebagian. Sedangkan Medan akan menjadi ibu kota provinsi yang paling awal mengakhiri gerhana matahari. Sementara itu Jayapura akan menjadi ibu kota provinsi yang paling akhir memulai sekaligus mengakhiri gerhana matahari sebagian. Gerhana sebagian pada hari ini 20 April 2023 tidak dialami di 5 kabupaten kota di Provinsi Aceh, yakni Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, dan Kabupaten Pidi. Sementara itu gerhana matahari hibrida dapat disaksikan di beberapa wilayah Indonesia Timur seperti Pulau Kisar, Pulau Maupora, Pulau Damar, Pulau Watu Bela, Kampung Antalisa atau Fakfak, Rande Pandai, Roswar, Pulau Num, Woi, Serui, dan Biakota. Ya, sudah ada rekan kami Rizky Darmansyah dari lokasi gerhana matahari memantau dari Pantai Ancol, Jakarta. Kami persilakan Rizky. Iya, baik Prima Alvernia dan juga pemirsa, pemantauan gerhana matahari hybrid ataupun hibrida hingga saat ini masih dilakukan di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kalideres, Jakarta Barat. Dan gerhana matahari hibrida ini sudah terpantau sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat tadi dan masih akan berlangsung sekitar kurang lebih 2 jam. Pemantauan ini dilakukan oleh tim falakiyah dari PWNU Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai alat yang digunakan. Nah, Prima, untuk lebih lengkapnya seperti apa sebenarnya fenomena gerhana matahari hybrid ataupun hibrida ini, bagaimana proses pemantauannya, kita tanyakan langsung dengan Mas Ihwanuddin selaku Sekretaris Lembaga Falakiyah PWNU Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas, apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Berarti fenomena yang terjadi saat ini hari ini itu gerhana matahari hibrida ya? Itu sebenarnya penjelasannya seperti apa sih Mas? Ya, gerhana hibrida itu gerhana campuran ya. Lebih gerhana campuran artinya di sini nanti fenomenanya akan dimulai dari Samudra Hindia, itu yang terlihat cincin, lalu bergeser ke timur Indonesia, di Papua Barat dan Papua akan terlihat total, dan terakhir dengan bentuk
cincin, yaitu di Samudra Pasifik. Akan tetapi di sini di pantauan kita kali ini diprediksi akan terlihat gerhana parsial atau gerhana sebagian. Jadi tidak cincin dan tidak juga total. Oke, berarti untuk di Jakarta sendiri ini presentasi terlihatnya gerhana matahari ini berapa? Oh ya. Untuk terlihatnya diprediksi 38% ya nilai obskurasinya, yaitu lebar matahari yang tertutup oleh bulan sekitar 38%. Oke. Ini alat-alat yang digunakan pada hari ini apa saja sih? Di sini kita sediakan alat yang manual juga dan juga ada yang otomatis dari teropong dan kamera, yang mana tujuannya untuk menangkap objek matahari, ya. Tentunya dari waktu ke waktu. Oke, kita tahu kan saat ini fenomena gerhana matahari terjadi hari ini dan juga Rukyatul Hilal ataupun pantauan hilal juga akan dilakukan pada hari ini nanti Ba'da Asyar. Mas Ikhwan, ada dampaknya nggak sih, ada pengaruhnya nggak sih dengan penentuan nanti hilal, pemantauan hilal pada hari ini? Ya, untuk gerhana tetap fenomena gerhana, akan tetapi untuk penentuan hilal nanti kita lihat apakah akan hasil atau tidak dari pantauan Rukyatul Hilal kali ini. Kita di sini hanya bisa melaporkan saja ke pengurus besar Nahdlatul Ulama sebagai bahan pertimbangan, nanti dilaporkan juga dalam sidang isbat. Berarti tidak akan mempengaruhi nanti ya perhitungan atau pantauan hilal Pak ya, walaupun mungkin ada kondisi cuaca. Oh tentu, terkait cuaca memang baik gerhana ataupun Rukyatul Hilal itu sangat mempengaruhi gitu. Pada dasarnya kita di sini hanya melaporkan saja apakah berhasil atau tidak gitu. Baik. Mungkin boleh dijelaskan lagi mengenai gerhana matahari ini, pemantauannya, mekanismenya seperti apa yang dilakukan oleh tim Falakiyah Pak hari ini ya? Kita di sini tadi sudah mengoperasikan alat mulai pukul 9.29 atau 9.30 menit, di mana tadi sudah sempat tampak juga gerhana dimulai, akan tetapi di sini cuaca sudah mulai mendung, sehingga hingga saat ini kita belum dapat fenomena gerhana lagi ya, belum kelihatan lagi ya. Nanti kami berharap semoga cuaca cerah. Oke, kalau bisa digambarkan ya Mas Ikhwan, presentasi 38% gerhana matahari itu, gerhana matahari hibrida itu bentuknya kira-kira seperti apa ya? Kalau bisa dibayangkan gitu. Jadi seharusnya itu kan matahari terlihat bulat ya. Akan tetapi di sini ada pinggirannya yang hitam. Nah, di mana hitam itu kira-kira kalau diangkakan itu sekitar 38%. Dia hilang gitu ya. Ini berarti lihatnya tidak bisa menggunakan mata telanjang ya. Tadi saya lihat juga di sini rekan-rekan dan juga masyarakat yang hadir menggunakan itu ya Pak ya, kacamata seperti itu ya. Ini kita menyediakan di sini dari tim Lembaga Falakiyah PWNU DKI Jakarta menyiapkan kacamata gratis untuk 50 peserta untuk pantauan gerhana. Oke. Mungkin boleh ditekankan lagi mengenai durasi ini, bisa dilihat, bisa terpantau fenomena ini berlangsung berapa lama ya Pak? Dari lokasi prediksi kita sekitar 2 jam 36 menit. Dimulai pada 9.30 hingga 12:06 nanti. Dan puncaknya nanti akan terjadi pada 10.45 menit. Tadi ada kendala nggak sih dalam pemantauan gerhana matahari ini? Ya ini tadi cuaca ya, cuaca tentunya. Cuaca ya? Ya, cuaca mendung. Untuk teknis alat, alhamdulillah kita udah semaksimal mungkin kita gunakan, ya tapi cuaca yang tidak bisa dikendalikan ya. Gitu. Cuaca yang menjadi tantangan. Nah, ini kan salah satu titik yang dilakukan pemantauan juga di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kan. Titik lainnya di sini yang juga bisa terlihat, bisa memantau gerhana matahari di mana saja sih Pak? Kalau di Jakarta, seluruh Jakarta bisa ya, selama cuaca itu cerah. Tapi kita di sini punya jaringan kita yang satu di Pondok Pesantren Basmol, Al-Hidayah Basmol ya. Nah, Al-Hidayah Basmol di sana ada tim kita juga melihat pantauan gerhana hibrid kali ini. Menggunakan alat yang sama juga ya? Menggunakan alat yang sama. Pak, ada informasi nggak sih fenomena ini sebenarnya terjadi dalam kurun waktu berapa lama ya? Wah, itu bisa ratusan tahun ya. Untuk fenomena yang tentunya tipenya sama ya, hibrid ke hibrid. Ya kalau misalkan tiap tahun gerhana itu bisa terjadi. Akan tetapi dengan tipe yang sama itu perlu ratusan tahun. Di lokasi yang sama gitu. Pak, nanti juga akan dilakukan Rukyatul Hilal, pemantauan hilal di sini. Alat yang digunakan sama nggak sih Pak? Dan metode yang digunakan sama nggak sih Pak dengan pemantauan gerhana matahari hibrida ini? Untuk gerhana hibrida kita fokus objeknya adalah matahari. Akan tetapi Rukyatul Hilal kita objeknya adalah bulan. Nah, di mana cahaya bulan yang kita cari di situ. Untuk alat sama, cuma nanti mungkin kita cari arah barat ya.
untuk Rukyatul Hilal. Nanti setelah asar kita akan bergeser ke lantai 2 menuju Cakrawala arah barat. Sejauh ini berarti persiapannya sudah cukup matang untuk menggelar ini ya, nanti Rukyatul Hilal ya? Betul, kita sudah semaksimal mungkin dari pagi sudah maksimal dari alat, cuma kondisi cuaca yang sepertinya mendung ya dari tadi. Gitu. Biasa untuk memantau hilal itu kan pada asar ya Pak ya. Nanti akan dilakukan sampai pukul berapa biasanya Pak untuk memastikan bahwa hilal sudah terlihat? Hilal sudah terlihat itu tidak bisa dipastikan ya. Artinya diprediksi waktu hilal nanti mulai pantauan saat matahari terbenam pukul 17.51 sampai 17.59. Sehingga kurang lebih hilal diprediksi 8 menit di atas ufuk gitu ya. Di arah barat tentunya. Cuma memang sangat tipis ya. 0,09% cahayanya itu. Itu standarnya tinggi derajatnya ya Pak? Untuk tinggi derajat 1 lebih ya, 1 derajat lebih untuk toposentrisnya. Nanti setelah mendapatkan pantauan, hasil pantauan, mekanisme pelaporan untuk dilaporkan ke pusat nantinya menjadikan bahan pertimbangan untuk menentukan 1 Syawal itu seperti apa sih Pak? Kita di sini melaporkan hasil dari pantauan lokasi apakah Rukyatul Hilal itu terlihat atau tidak gitu ya. Nanti kita laporkan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Baik Pak Iwan, terima kasih atas informasinya untuk pemirsa TV One. Itu tadi pemirsa informasi dari pengurus PWNU Provinsi DKI Jakarta mengenai gerhana matahari hibrida yang tengah berlangsung saat ini. Tadi dimulai sekitar pukul 9.30 dan akan berlangsung kurang lebih 2 jam begitu Prima dan juga pemirsa, dan juga pemantauan yang menggunakan alat-alat yang telah disediakan. Ada 2 jenis alat yang digunakan pada hari ini, dan juga nanti akan dilakukan selain pemantauan gerhana hibrida Prima dan juga pemirsa yang dilakukan di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Kalideres Jakarta Barat, ini juga akan dilakukan pemantauan hilal Rukyatul Hilal yang berlangsung ba'da asyar nanti Prima menggunakan alat yang kurang lebih juga sama, namun tidak di area depan dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun akan dilakukan di lantai 2, tidak dikatakan di sisi barat dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menentukan 1 Syawal 1444 Hijriah, nanti memantau apakah hilal sudah terlihat. Jika memang sudah terlihat tinggi 1 derajat akan dilaporkan ke pusat untuk nantinya menjadi bahan pertimbangan dari penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah. Untuk sementara Prima, itu yang dapat kami kabarkan dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Rizky Darmansyah melaporkan langsung dari Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Kami akan rehat sejenak, tetaplah di Breaking News TV One.